Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua selamat datang lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Selain itu, di video kali ini saya juga akan membahas tentang bagaimana cara membuat daftar tabel dan daftar gambar. Oke, langsung saja. Untuk lebih jelasnya, berikut ini cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Silakan buka file dokumen yang akan dibuatkan daftar isinya. Saya sudah membuatkan contoh dokumen yang akan dibuatkan daftar isi. Di halaman pertama itu biasanya berupa halaman cover atau sampul. Kemudian di halaman kedua ini merupakan halaman daftar isi. Kemudian halaman ketiga sini merupakan halaman daftar tabel. Halaman keempat sini merupakan halaman daftar gambar. Dan halaman kelima sini merupakan halaman bab 1 pendahuluan, terdiri dari subbab 1.1 yaitu latar belakang, kemudian 1.2 identifikasi masalah, 1.3 tujuan, 1.4 ruang lingkup. Oke, di halaman berikutnya ini merupakan halaman bab 2 landasan teori, terdiri dari subbab 21 nanti berisi tentang teori 1, kemudian subbab 2.2 teori 2, 2.3 teori 3. Nah, di dalam subbab 2.3 ini ada subbab level berikutnya, yaitu subbab teori 3 untuk yang pertama dan subbab teori 3 untuk yang kedua. Kemudian ada juga 2.4 yaitu untuk teori yang keempat. Dan di halaman 9 sini merupakan halaman untuk bab 3 yaitu hasil dan luaran penelitian, terdiri dari subbab 3.1 yaitu hasil penelitian. Di dalam subbab hasil penelitian ini juga ada subbab yaitu 3.1.1 yang merupakan subbab dari hasil penelitian. Ini yang pertama. Dan 3.1.2 ini adalah subbab untuk hasil penelitian yang kedua. Dan berikutnya yaitu subbab 3.2 yaitu luaran penelitian. Dan di halaman terakhir ini merupakan bab keempat yaitu kesimpulan dan saran, terdiri dari subbab 4.1 kesimpulan dan 4.2 yaitu saran. Oke, bagaimana sekarang caranya agar kita dapat membuat daftar isi secara otomatis? Oke, langsung saja di sini arahkan kursornya ke bagian daftar isi. Kita akan membuat style baru untuk daftar isi. Sini ada bagian di menu home, di styles, di sebelah kanan bawah ada styles. Kemudian klik, maka akan tampil menu styles. Di bagian bawah di sini ada new style. Pilih new style. Kemudian kita buatkan style baru yaitu judul _1. Kemudian oke. Kita menuju ke halaman daftar tabel. Arahkan kursornya ke bagian teks daftar tabel. Di sini kita bisa lihat bahwa stylenya itu style normal. Sekarang kita ubah stylenya yaitu disesuaikan yaitu judul 1. Begitu juga untuk yang halaman daftar gambar. Kita arahkan kursornya ke daftar gambar. Kemudian pilih style judul 1.
Kemudian yang berikutnya bab 1 ini juga pilih style judul 1. Kemudian bab 2 arahkan kursornya ke teks bab 2. Kemudian pilih judul 1. Dan yang berikutnya bab 3 arahkan kursornya di teks bab 3 hasil dan luaran penelitian, sehingga kursor yang berkedipnya di bagian teks bab 3 ya. Kemudian di sini defaultnya yaitu normal. Sekarang kita klik stylenya yaitu judul 1. Kemudian yang terakhir bab 4 kita arahkan kursornya ke teks bab 4 kesimpulan dan saran. Kemudian stylesnya pilih judul 1. Jadi kita buat styles untuk level 1 yaitu judul 1. Oke, sekarang kita menuju ke bab 1. Karena di sini ada subbab latar belakang 1.1, kita akan buatkan styles baru yaitu untuk yang level 2. Sekarang klik new style. Kemudian name-nya diganti jadi judul underscore 2. Ini adalah untuk yang level 2. Kemudian agar untuk membedakan dengan bab-bab berikutnya, kita buatkan underscore 1. Berarti ini adalah judul level 2 untuk bab 1. Kemudian oke. Yang 1.2 arahkan kursornya di identifikasi masalah. Kemudian kita pilih stylesnya juga yaitu judul 2 underscore 1. Begitu juga untuk yang tujuan. Kita klik arahkan kursornya ke bagian teks tujuan. Kemudian kita cari stylesnya, pilih yang judul underscore 2 underscore 1. Dan yang terakhir yang ruang lingkup, kita arahkan ke subbab teks yang ruang lingkup. Kemudian ganti stylesnya yaitu 2, 1. Oke, yang berikutnya kita menuju ke bab 2. Bab 2 sini ada subbab yaitu 2.1 teori 1. Kalau kita pilih di sini kan level 2. Kalau kita pilih menggunakan yang 2 underscore 1, maka ini akan stylesnya akan meneruskan dari bab berikutnya. Ini akan berubah menjadi 1.5. Padahal kan di bab 2 ini harusnya adalah 2.1. Oke, sekarang Ctrl Z agar numberingnya tidak berubah. Berarti kita harus buatkan style yang baru yaitu new style. Sekarang buatkan name-nya yaitu judul 2 level 2 untuk bab 2. Kenapa saya buatkan berbeda dengan yang bab 1? Agar numberingnya itu tidak meneruskan dari bab yang sebelumnya ya. Makanya sini saya buatkan judul underscore 2 underscore 2. 2 ini ada level 2. Kemudian yang 2 di belakang ini adalah untuk babnya. Kemudian oke. Kemudian teori 2 ini juga kita buatkan judul 2 underscore 2. Kemudian teori 3 ini juga kita pilih stylesnya judul 2 underscore 2. Kemudian 2.4 arahkan kursornya ke teori 4. Pilih stylesnya yaitu judul 2 underscore 2. Oke, di sini di subbab 2.3 ada sub teori 3 untuk yang 1. Karena di sini level 3, berarti kita buatkan styles yang baru yaitu level 3 untuk bab 2. Sekarang new style, klik.
name-nya ganti jadi judul 3 level 3 untuk bab 2. Kemudian oke. Begitu juga untuk yang 23.2. Arahkan kursornya ke sub teori 32. Kemudian pilih stylesnya yaitu judul 3_2. Oke, yang berikutnya kita akan membuat style untuk yang hasil penelitian. Pilih hasil penelitian karena di sini merupakan level 2 untuk bab 3, kita harus buatkan styles baru untuk level 2 bab 3. Yaitu new style. Kita ganti namanya jadi judul _2_3. Kemudian oke. Yang berikutnya luaran penelitian. Ini juga stylesnya yaitu menggunakan judul 2_3. Di bab 3 sini juga ada subbab untuk hasil penelitian. Sini 3.1.1 ini merupakan level 3. Untuk bab 3 berarti kita harus buatkan juga judul 3_3. Sekarang new style. Saya ganti name-nya judul _3 bab 3. Kemudian oke. 312 arahkan kursornya ke subbab 3.1.2. Kemudian pilih stylesnya yaitu judul 3_3. Oke, satu lagi subbab untuk bab 4. Yang ini kesimpulan. Berarti ini masuk ke level 2. Level 2 untuk bab 4. Kalau saya pilih sini level 2 untuk bab 3, maka numberingnya akan mengikuti untuk melanjutkan di subbab berikutnya ya, yang sebelumnya. Padahal kan kita di sini harusnya yaitu 4.1. Oke, sekarang Ctrl Z dulu. Berarti kita harus buatkan new style untuk level 2 untuk bab 4. Oke, new style. Kemudian ganti name-nya jadi judul 2 untuk bab 4. Kemudian oke. Dan sini ada subbab 4 yaitu 4.2 untuk saran. Arahkan kursornya ke teks saran. Kemudian kita ganti stylesnya yaitu judul 2_4. Oke, sekarang kita sudah buatkan stylesnya untuk setiap bab dan subbab dari bab masing-masing. Kalau sudah, kita langsung buatkan daftar isi secara otomatis. Arahkan kursornya ke halaman daftar isi. Kemudian kita lihat di sini ada references, kemudian table of contents, pilih yang custom table of content. Kemudian klik, kemudian pilih option. Nah, di Microsoft Word itu secara default table of content levelnya heading 1 ini level 1 kita hapus, heading 2 hapus, heading 3 kita hapus. Kita akan buatkan sesuai dengan level yang tadi kita sudah buatkan stylesnya ya. Sini judul 1 berarti level 1, yang judul 2 _1, judul 2_2 ini adalah level 2, level 2, level 2. Kemudian judul 2 ini juga level 2. Nah, sini judul 3 ini adalah level 3. Begitu juga judul 3_3 yang ini level 3. Oke, kalau sudah, klik OK. Kemudian kita sesuaikan style untuk yang table of content-nya. Pilih modify,
table of content level 1, ini stylesnya secara default adalah body. Kemudian size-nya 11. Sekarang kita pilih modify. Formattingnya teks diubah ke Times New Roman. Kemudian size-nya diubah menjadi 12. Kemudian oke. Begitu juga untuk yang table of content level 2. Pilih modify. Formattingnya Times New Roman. Size-nya 12. Kemudian oke. Klik juga yang table of content level 3. Kemudian modify. Pilih Times New Roman. Kemudian size-nya diganti 12. Dan kemudian oke. Kalau sudah oke, kemudian klik oke. Maka secara otomatis sini akan ada daftar isi yang sudah tadi kita buatkan stylesnya sesuai dengan levelnya ya. Kita lihat di sini daftar isi. Daftar isi karena di sini merupakan teks yang paling sebelah kiri, makanya tadi saya buatkan stylesnya yaitu styles dengan judul 1 untuk level 1. Kemudian di dalam subbab 1 ada 1.1, 1.2, 1.3. Ini saya buatkan yaitu judul 2_1. Ini adalah untuk level 2 bab 1, dan sini untuk subbab 2 yaitu 21, 22, 23. Ini adalah levelnya menggunakan tadi stylenya judul 2_2. Nah, untuk yang 2.3.1 karena ini level 3 untuk bab 2, tadi saya buatkan stylesnya adalah judul 3 untuk level 3, kemudian _2 dan seterusnya. Nah, dengan adanya daftar isi ini, ketika saya mau menuju ke landasan teori, saya tinggal tekan Ctrl di keyboard, kemudian kursornya akan berubah menjadi telunjuk tangan. Kita klik, maka ini kursor akan menuju langsung ke bab 2 landasan teori. Oke, bagaimana kalau terjadi perubahan di halamannya? Misalkan di sini untuk subbab 1 di identifikasi masalah, saya masukkan menjadi page berikutnya, halaman berikutnya. Sini yaitu halaman 6 ya. Di ujung kiri bawah itu terlihat page 6 of 10. Artinya adalah halaman ke-6 dari 10 halaman. Kalau kita lihat di bagian daftar isi bahwa identifikasi masalah ini masih berada di halaman ke-5. Nah, sekarang kita akan ubah page number-nya. Klik kanan di bagian table of content ya, klik kanan. Kemudian update field, karena saya mau merubah page number-nya saja, berarti pilih yang update page number only. Kemudian oke. Nah, di sini identifikasi masalah sudah berubah menjadi page ke-6. Nah, bagaimana jika terjadi perubahan dengan isinya? Misalkan di bab 1 saya ada perubahan yaitu tujuan, saya tambahkan jadi tujuan penelitian. Kalau kita lihat sini 1.3 ini terjadi perubahan, subbabnya namanya adalah tujuan penelitian. Tapi kita lihat di daftar isi ini masih teksnya adalah tujuan. Karena kita akan melakukan updating terhadap isi kontennya, kita pilih klik kanan, kemudian update field, kemudian pilih yang update entire table. Kemudian oke.
Nah, di sini 1.3 sudah berubah menjadi tujuan penelitian. Oke, tadi kita sudah buatkan bagaimana cara membuat daftar isi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar daftar tabel ini kita buat secara otomatis seperti yang daftar isi. Oke, misalkan di bab 2 kita masukkan bab 2, di sini ada tabel 1 isi tabel 1 misalkan. Kemudian di teori kedua sini ada tabel 2 titik isi tabel 2. Cuma seperti dengan tadi untuk yang membuat daftar isi, kita buatkan styles untuk tabelnya ya. Ini arahkan kursornya ke tabel 1, kemudian kita buat new style. Bisa kita masukkan sini nama stylenya itu tabel. Karena di sini hanya satu level, kita buatkan dengan name tabel saja. Tabel, kemudian OK. Ini akan berubah stylesnya yaitu jadi tabel. Kemudian kita arahkan kursornya ke tabel 2. Sini stylesnya masih normal. Sekarang kita ganti stylesnya yaitu menjadi tabel. Klik tabel. Kalau nanti ada tabel di subbab-subbab berikutnya, kita tinggal ubah stylesnya yaitu menggunakan styles table ya. Oke, sekarang kita masukkan di daftar tabel. Daftar tabel, caranya sama, references, kemudian table of contents, pilih custom table of contents. Kemudian option, heading 1 kita hapus, heading 2 hapus, heading 3 hapus. Kita pilih yaitu style tabel. Table of contentnya itu level 1. Kemudian OK. Kalau sudah OK, sini akan ada tampil pop-up yaitu replace this table of content. Karena kalau kita pilih yes, maka dia akan menggantikan daftar isi dengan tadi table of content yang tabel ya. Tapi karena kita mau membuat daftar isi dengan daftar tabel, berarti kita pilih yang no. Pilih yang no. Nah, di sini akan ada table of content untuk yang daftar tabel. Oke, silakan. Caranya sama untuk daftar gambar. Tinggal ditambahkan style baru yaitu daftar gambar. Nanti bisa namanya gambar. Kemudian ubah semua teks untuk yang gambar dengan style gambar. Kemudian pilih references, table of content, kemudian custom table of content. Oke, untuk video mengenai cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk di video selanjutnya, nanti saya akan buatkan bagaimana cara membuat page number yang berbeda. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.